Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Satrio. Masuk part 2 ya di season 3 ini. Bagaimana di episode sebelumnya, bagaimana Satrio bisa mengalahkan atau bahkan sampai menewaskan Bu Mirna ya. Dan makin seru aja pastinya. Bagaimana sih di part kedua di season ketiga ini? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jakarta Selatan. Pelawat perkumpulan Dukun Sakti. Kisah Satrio. Kabar kematian Mirna yang tiba-tiba itu tentunya membuat keluarga besarnya serta para kerabat dan juga koleganya bertanya-tanya. Sosok perempuan yang diketahui memiliki nama besar di sebuah perkumpulan itu ditemukan meninggal dunia di sebuah ruangan yang ada di rumahnya. Keluarga yang pertama kali menemukan jasadnya mengatakan bahwa tubuh Mirna tergeletak di lantai dengan mata terbuka serta ekspresi wajahnya yang menyiratkan sebuah ketakutan yang sangat luar biasa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, tetapi di sekeliling ruangan tempatnya biasa melakukan ritual terdapat beberapa benda yang tampak seperti hancur dengan sendirinya. Beberapa orang yang peka terhadap energi gaib bahkan mengaku merinding begitu melangkah masuk. Seorang kolega Mirna yang juga mendalami ilmu spiritual menyimpulkan bahwa pagar gaib yang melindungi rumah itu tampak masih utuh, tidak ada tanda-tanda datangnya serangan dari makhluk gaib yang diperintahkan oleh seseorang. Namun aneh, Mirna tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan dan kemungkinan besar penyebab kematiannya adalah sosok makhluk gaib yang menyerangnya secara langsung. Para ahli spiritual yang mendengar kabar tentang kematian Mirna segera berkumpul untuk melakukan penyelidikan. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari perguruan ilmu kebatinan, ada pula yang merupakan dukun tua dengan pengalaman puluhan tahun dalam menghadapi dunia gaib. Saat memasuki rumah Mirna, mereka merasakan hawa berat yang masih menyelimuti tempat itu. Energi di dalam ruangan terasa tidak wajar, seolah ada sisa pertarungan besar yang baru saja terjadi. Beberapa di antara mereka langsung merasakan tekanan di dada, seperti ada sesuatu yang masih mengawasi mereka. Di tengah ruangan yang dulunya menjadi tempat ritual Mirna, mereka menemukan banyak kejanggalan. Selain pagar pelindung gaib yang masih utuh, beberapa jimat dan juga benda pusaka terlihat berserakan di lantai. Bahkan cermin besar di salah satu sudut ruangan terlihat pecah, tetapi anehnya pecahan kaca itu tidak berserakan ke lantai. Salah seorang ahli spiritual yang lebih sensitif mencoba merasakan jejak energi yang tersisa. Dia menutup matanya dan merasakan denyutan halus yang tersisa di udara. Perlahan, gambaran samar muncul di pikirannya. Ada sosok mengerikan yang samar terlihat dan sepertinya orang itu tahu siapa sosok makhluk gaib tersebut. Di antara kita berempat ini sama-sama tahu jika Mirna memiliki 3 makhluk gaib yang menjadi perewangannya. Bukankah begitu, Barong? Tanya lelaki parubaya yang seluruh rambutnya telah memutih. Benar, Ki. Apa yang Kitarno katakan itu memang tepat. Tapi apakah sampean memiliki petunjuk lain? Selain ada orang dengan kesaktian tinggi yang menyerang Mirna tanpa merusak pagar gaib yang selalu diperbaruinya dengan tumbal darah bajang itu. Tanya lelaki bertubuh tinggi besar yang tadi disapa dengan nama Barong itu. Ya, Ki, aku setuju dengan apa yang dikatakan Mas Barong. Aku sendiri juga pernah melihat ketiga makhluk perewangan milik Mirna itu. Dan salah satunya memang memiliki kesaktian tinggi dengan energi hitam yang sangat besar. Makhluk itu memiliki wajah seperti topeng leak, ujar lelaki bertubuh kurus dengan rambut panjang yang dikepang.
Tepat sekali Harto, apa yang kau katakan itu semuanya benar. Tapi apakah kau tidak merasakan energi dari makhluk perewangan milik Mirna yang berwujud seperti topeng leak itu? Tanya Kitarno dengan wajah yang kini terlihat tegang. Jangan-jangan yang sampean maksud adalah kematian Mirna disebabkan oleh serangan dari makhluk perewangannya sendiri, Ki. Tanya sosok pria muda berkulit putih dan terlihat lebih tampan dari yang lain. Ya, memang itu yang sedang aku pikirkan, Harto. Balas Kitarno yang membuat ketiga orang lainnya terkejut. Saat ini, makhluk gaib itu masih berada di sini. Dia tidak dapat keluar dari rumah ini karena terjebak oleh pagar pelindung gaib yang dibuat oleh Mirna. Aku tidak menyangka jika kesaktian Mirna dapat meningkat dengan sangat cepat. Hal itu terbukti walau dia telah tewas, tapi pagar gaib yang dia buat masih kokoh melindungi tempat tinggalnya. Imbu Kitaro menjelaskan. Jadi kita harus dapat menangkap makhluk itu dan menanyakannya langsung, Ki. Tanya Barong dengan wajah yang mulai terlihat dipenuhi amarah. Benar, Barong. Malam nanti kita akan melakukan ritual Pancasasadara. Balas Kitaro dengan tenang. Lalu, siapa yang akan menggantikan Mirna, Ki? Tanya Haryo penasaran. Sesepuh kita, Raden Cokro Subeno, yang akan menggantikan Mirna. Dia bersedia untuk ikut membantu kita untuk mencari dalang di balik kematian Mirna. Balas Kitarno yang membuat Harjo, Ki Barong, dan Abajaya terkejut mendengarnya. Semua orang yang tergabung dalam perkumpulan ahli spiritual tahu siapakah sosok yang disebut dengan Raden Cokro Subeno. Dia memang bukanlah ketua dari perkumpulan itu, namun sebagai sesepuh dia memiliki kesaktian tinggi dan sangat disegani oleh para ahli spiritual lainnya. Apa tidak ada lagi orang yang bisa menggantikan posisi Mirna, Ki? Apa tidak terlalu berlebihan jika dalam menelusuri kematiannya kita harus meminta bantuan dari Raden Cokro Subeno? Tanya Ki Barong yang sangat mengenal sosok Raden Cokro Subeno. Bukan aku yang memintanya, tapi beliau sendirilah yang mengusulkan untuk melakukan ritual Pancasasadara. Sepertinya Raden Cokro memiliki pengetahuan lain yang tidak kita ketahui, Mas Barong. Balas Kitarno menjelaskan. Malam itu, para ahli spiritual berkumpul di sebuah tempat yang bernama Sapta Bawana, yang menjadi sebuah tempat berkumpul para dukun-dukun sakti dan ahli spiritual dari aliran hitam. Mereka bersiap untuk melakukan ritual Pancasasadara. Angin dingin berhembus, membawa aroma mistis yang semakin kental di sekitar tempat itu. Langit tampak gelap pekat, seakan-akan menyelimuti rumah joglo besar di tengah perkotaan tersebut dengan aura mencekam. Raden Cokro Subeno yang sudah berada di antara para ahli spiritual itu terlihat sangat berwibawa sekali. Dengan sorot mata tajam yang mampu menembus lapisan dimensi gaib, pakaiannya serba hitam dengan selembar kain batik bermotif kuno melili tubuhnya. Malam itu, suasana di Sapta Bawana semakin berat. Hawa mistis menyelimuti setiap sudut bangunan joglo besar yang menjadi tempat berkumpulnya para ahli spiritual dari aliran hitam. Aroma kemenyan bercampur dengan uap dupa yang mengepul dari beberapa penjuru ruangan menambah kesan magis yang begitu kuat. Raden Cokro Subeno berdiri di tengah-tengah lingkaran ritual, dikelilingi oleh para dukun dan ahli kebatinan yang telah menyiapkan diri untuk memanggil kekuatan yang tersembunyi di balik kematian Mirna. Saat Raden Cokro mulai merapal mantra, getaran halus menjalar di lantai rumah joglo tersebut. Udara semakin dingin, nafas terasa berat, dan para ahli spiritual yang hadir mulai merasakan energi asing yang menyelinap di antara mereka. Tubuh-tubuh mereka terasa seakan ditarik oleh kekuatan yang tak kasat mata, mengisyaratkan bahwa sesuatu telah terbuka, yaitu pintu menuju dimensi gaib telah terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Di sekeliling ruangan, suara gemuruh terdengar, seperti ada suara bisikan yang bergema dari dimensi lain. Sebagian dari mereka yang tidak cukup kuat merasakan telapak tangan mereka mulai gemetar. Keringat dingin mengalir dari pelipis mereka. Meskipun udara begitu dingin, Raden Cokro tetap duduk dengan tenang.
Tatapannya terlihat tajam, menembus ke arah makhluk gaib yang telah datang melalui ritual pemanggilan itu. Kalacandra, kau tidak perlu melakukan perlawanan, karena kau tidak mungkin dapat mengalahkan kami, ujar Raden Cokro Subeno dengan suara tegas. Ada apa kalian memanggilku? Saat ini aku adalah makhluk bebas, karena tuanku telah mati, balas Kalacandra dengan suara yang terdengar menggema. Kami tahu itu, Kalacandra. Tapi apakah mungkin majikanmu itu dapat tewas dengan mudah, sementara dia memiliki perewangan yang sangat kuat seperti dirimu? Balas Raden Subeno dengan tenang. Ada apa, Kalacandra? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Imbu Raden Subeno menanyakan. Aku tidak tahu. Semua itu terjadi begitu cepat, balas Kalacandra menjelaskan. Mendengar jawaban yang tidak memuaskan itu, Raden Cokro mengangkat tangannya perlahan dan menciptakan lingkaran energi besar berwarna merah pekat dan bergerigi tajam yang siap melayang ke arah sosok Kalacandra. Katakan yang sebenarnya, atau aku akan menyiksamu dengan ajian Cakrapati, ujar Raden Cokro Subeno dengan tegas. Kau pikir bisa mengancamku? Balas sosok Kalacandra yang langsung mengeluarkan energi dan berusaha untuk menyerang. Akan tetapi, apa yang akan dilakukan oleh sosok Kalacandra itu adalah sebuah kesia-siaan, karena dia telah masuk dalam ritual Pancasasa Dara yang telah membelenggunya dan siap menghancurkan tubuhnya kapan saja jika sosok makhluk gaib itu tidak menuruti apa yang diperintahkan dari kelima pelaku ritual tersebut. Sebaiknya kau katakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Mirna sebelum Cakrapati melumat tubuhmu dengan perlahan dan akan menghisap seluruh kekuatanmu sebelum membuatmu tidak berdaya. Dan setelah itu, kau akan menjadi makhluk rendahan yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, ujar Raden Cokro Subeno dengan tegas. Karena tidak ingin menjadi makhluk rendahan yang tidak memiliki kesaktian dan harus bertahan hidup di tengah gempuran makhluk-makhluk gaib lain yang mungkin sedang memburunya, Kalacandra akhirnya menyerah. Dia pun mulai menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Mirna yang kala itu masih menjadi majikannya. Malam itu Raden Ayu melakukan sebuah ritual yang memintaku untuk menghabisi keluarga dari mendiang suaminya yang telah berani kembali ke rumah tua yang dulu pernah ditempati olehnya. Mendengar perintah itu, aku pun dengan senang hati menjalankannya, Raden. Tapi ketika aku sampai di rumah itu, aku melihat sebuah pelindung gaib yang tidak biasa. Pagar gaib itu tidak hanya membentuk kubah pelindung, tapi awalnya membuat rumah yang aku tuju tidak nampak dalam penglihatanku, ujar Kalacandra menjelaskan. Setelah beberapa lama aku mencari, akhirnya aku memutuskan untuk kembali dan melaporkan hal itu kepada Raden Ayu. Akan tetapi, ketika aku hendak pergi, tiba-tiba saja rumah itu muncul dengan selubung gaib yang menjaganya. Melihat itu, aku pun langsung menyerang pagar gaib pelindung itu, Raden. Tapi sebelum aku berhasil masuk, aku melihat seorang pemuda datang dan berusaha memperbaiki pelindung gaib itu, Imbu Kalacandra menjelaskan. Tapi anehnya, tidak lama kemudian, pemuda itu membuka pagar pelindung gaib di rumah tua itu, dan dengan senang hati aku langsung melesat menyerangnya. Namun, semua itu adalah awal dari mimpi burukku, Raden. Pemuda itu langsung menyerangku, dan dilanjutkan dengan sosok makhluk gaib rewangannya yang mengambil alih pertempuran malam itu. Hingga akhirnya, aku dapat dikalahkan oleh mereka, dan pemuda itu mengikatku dengan sebuah ajian yang memaksaku untuk menuruti perintahnya. Mendengar hal itu, Raden Cokro Subeno tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka jika ada seorang pemuda yang memiliki kesaktian tinggi dan dapat memutus ikatan makhluk gaib dengan tuanya hanya dalam waktu singkat. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah pemuda itu akhirnya mampu memerintah Kalacandra. Lalu apa yang menyebabkan kematian Mirna? Seru Kitarna tidak sabar ingin mengetahui penyebab dari kematian sahabatnya itu. Ketika aku melesat,
untuk kembali ke rumah Raden Ayu dan menjalankan perintah dari pemuda itu. Dia mengikuti dari arah belakang dengan kecepatan luar biasa. Dan sesampainya di rumah Raden Ayu, aku masuk dengan mudah menembus pagar gaib yang melindungi rumah itu. Karena aku adalah bagian dari Raden Ayu, jadi pagar pelindung gaib itu tidak berpengaruh bagiku, ujar Kalajantra kembali menjelaskan. Dan setelah masuk ke dalam ruangan tempat ritual, aku pun melanjutkan perintah pemuda itu yang memintaku melakukan apa yang telah diperintahkan Raden Ayu kepadaku. Dan karena perintahnya adalah menghabisi keluarga dari mendiang suaminya, maka aku pun menjalankan perintah pemuda itu dengan menghabisi Raden Ayu, Ibu Kalajantra, yang membuat Raden Subeno, Kitarno, Ki Barung Harjo dan Aba Jaya terkejut mendengarnya berada di dalam lingkaran ritual yang semakin dipenuhi aura magis. Semua yang hadir di Sabta Bawana terdiam. Kata-kata Kalajantra barusan menggetarkan hati mereka, menyadarkan bahwa ada kekuatan besar yang sedang bermain di balik kematian Mirna. Raden Subeno sendiri tetap duduk dengan tenang, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, seperti sebuah pemahaman bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan sebelumnya. Angin bertiup kencang di sekitaran rumah Joglo, membuat beberapa lilin yang menerangi ruangan seketika meredup seolah merespons kebenaran yang baru saja terungkap. Para dukun yang hadir mulai merasakan tekanan yang semakin berat di dada mereka. Rasa dingin menyusup ke tulang, bukan hanya berasal dari suhu udara malam itu, tetapi juga dari ketakutan yang perlahan merayap ke dalam benak mereka. Meskipun terperangkap dalam lingkaran ritual, tetapi Kalajantra perlahan mengendurkan posturnya. Wujudnya yang semula tampak penuh amarah kini berangsur melemah, menyiratkan bahwa peristiwa yang dialaminya telah meninggalkan jejak penyesalan yang mendalam. Bayangan pemuda yang dikisahkannya seolah hadir dalam benak semua orang yang mendengar. Para ahli spiritual itu mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan sekedar kasus pembunuhan gaib, tetapi dengan kekuatan baru yang mungkin lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Raden Cokro Subeno memejamkan matanya sejenak, menarik nafas dalam-dalam. Dia menyadari bahwa keberadaan pemuda itu bukanlah sekedar ancaman, tetapi juga sebuah pertanda akan perubahan besar dalam keseimbangan dunia spiritual. Setelah mendengarkan penjelasan dari sosok Kalajantra, Raden Cokro Subeno pun lalu mengangkat tangannya perlahan dan mengunci kembali kekuatan yang telah mereka panggil itu. Tak lama berselang, sosok Kalajantra mulai menggeram karena merasakan sebuah energi yang berasal dari Raden Cokro Subeno yang mulai menyerangnya. "Apakah kau masih dalam ikatan pemuda itu, Kalajantra?" tanya Raden Cokro Subeno dengan wajah yang mulai terlihat dipenuhi oleh amarah. "Tidak, tidak Raden, aku tidak terikat dengan siapapun. Tolong jangan kau ambil kekuatanku," balas Kalajantra sambil terus mengerang kesakitan. "Kalau begitu, Kitarno akan mengikatmu dan kau harus membantunya mencari di mana keberadaan pemuda itu," balas Raden Cokro Subeno dengan tegas. Kitarno segera melangkah maju. Ia mengangkat tangannya, merapal mantra pengikat. Energi gaib mulai berputar di sekelilingnya, membentuk lingkaran kekuatan yang merayap di udara sebelum melingkari tubuh Kalajantra. Sosok makhluk gaib itu menggeliat, mencoba melawan, tetapi kekuatannya semakin melemah di bawah tekanan energi yang ditanamkan oleh Kitarno. Pelan-pelan, energi Kitarno mulai menyatu dengan tubuh Kalajantra, membentuk segel gaib yang menandakan ikatan baru telah terbentuk. Getaran halus menyebar di lantai Joglo, mengisyaratkan bahwa proses pengikatan telah selesai. Kalajantra kini berada di bawah kendali Kitarno, tak lagi memiliki pilihan selain tunduk pada tuan barunya itu. Beberapa dukun yang hadir saling bertukar pandang, memahami bahwa langkah yang diambil Raden Cokro Subeno adalah langkah besar dengan menjadikan Kalajantra sebagai alat untuk melacak keberadaan pemuda misterius itu.
Raden Cokro Subeno tetap diam di tempatnya, memandang lurus ke arah Kalajantra yang kini berlutut dalam keadaan lemah. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan mulai bermunculan. Siapa sebenarnya pemuda yang mampu mengendalikan makhluk sekuat Kalajantra, dari mana asalnya, dan apa tujuan sebenarnya? Semua pertanyaan itu harus segera dijawab sebelum keseimbangan dunia spiritual terguncang lebih jauh. Kitarno menutup mata sejenak, membiarkan ikatan barunya dengan Kalajantra semakin menguat. Dia tahu bahwa perjalanan selanjutnya tidak akan mudah. Mencari pemuda itu berarti menghadapi bahaya yang mungkin jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Namun, tidak ada pilihan lain. Mereka harus menemukan jawabannya sebelum terlambat. Setelah mendudukkan sosok Kalajantra dan mengikatnya kepada Kitarno, Raden Subeno pun memutuskan ritual Pancasasa darah harus ditutup dengan hati-hati agar tidak meninggalkan celah bagi kekuatan lain untuk ikut masuk ke dalam dunia mereka. Para dukun lainnya mengikuti dengan penuh kewaspadaan, merapalkan mantra-mantra untuk memastikan bahwa semua yang terjadi malam itu tidak akan meninggalkan jejak yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk gaib ataupun kekuatan lain. Saat lingkaran energi mulai menghilang, tubuh Kalajantra bergetar hebat sebelum akhirnya menghilang dalam kabut tipis yang terserap ke dalam dimensi gaib. Para ahli spiritual yang hadir menatap satu sama lain, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Kematian Mirna bukan hanya hasil dari pertarungan biasa, tetapi sebuah bagian dari rencana yang lebih besar, yaitu rencana yang melibatkan seseorang dengan kekuatan luar biasa. Di sisi lain, kehidupan Romi dan Rita yang diharapkan mulai menemui ketenangan setelah kematian dari ibu tirinya itu kembali terganggu dengan kedatangan adik-adik dari Mirna untuk menanyakan sesuatu yang sama sekali tidak dimengerti oleh keduanya. Kedatangan adik-adik Mirna ke rumah Romi dan Rita membawa atmosfer yang menegangkan. Mereka datang dengan wajah penuh amarah dan kecurigaan, seolah-olah sudah memiliki kesimpulan sendiri tentang kematian kakak mereka. Dengan nada yang penuh tuntutan, adik-adik Mirna mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan bagi Romi dan Rita. Mereka menuduh bahwa kematian Mirna tidak wajar dan mereka yakin bahwa Romi serta Rita memiliki keterlibatan dalam hal tersebut. Sekarang katakan sejujurnya, apakah kalian menyewa seorang dukun sakti untuk membunuh Mirna? Ujar pria bertubuh besar dengan sorot mata tajam yang terus memandang ke arah Romi. Maksud kamu itu apa, Er? Hah? Saya nggak ngerti deh. Kamu datang ke rumah kami dengan arogan lalu marah-marah tanpa sebab yang jelas, balas Romi dengan ekspresi wajah yang terlihat tenang. Mirna itu bukan orang sembarangan, Rom. Gak mungkin dia mati begitu saja tanpa sebab. Apa kalian tahu sesuatu tentang ini semua? Tanya pria itu lagi. Pantas saja, dulu ayahku sangat tergila-gila sama Mirna. Ternyata dia bukan orang sembarangan ya. Apa dia seorang dukun? Atau jangan-jangan ahli sihir? Balas Romi yang sontak membuat pria bertubuh tambun itu marah dan menggebrak meja di depannya. Brak! Jangan sembarangan bicara kamu, Rom, seru pria tersebut. Aku sudah tahu sejak lama, Her. Mirna itu orang sakti yang bisa melakukan sesuatu seperti mengirimi orang yang dia benci dengan guna-guna. Dan hal itu juga yang sepertinya membuat ayah saya tersiksa sebelum kematiannya. Balas Romi dengan sorot mata tajam. Dan sekarang Mirna telah mati akibat dari perbuatannya. Dan aku sangat bersyukur karena ada orang yang secara tidak langsung membalaskan dendam keluargaku. Ibu Romi sambil mendekatkan wajahnya ke arah pria tersebut. Dan sekarang lebih baik kamu pergi dari sini sebelum aku mengajarmu. Dan ketahuilah, Heru, semua perbuatan itu akan ada karma yang menantinya. Dan kini Mirna mati setelah karma itu datang menghampirinya. Ujar Romi dengan nada yang tegas. Wajah Heru memerah, tinjunya terkepal erat, seakan siap melayangkan pukulan. Namun sorot mata Romi yang penuh ketegasan membuatnya menahan diri. Dia menatap sekeliling. Dia menyadari bahwa suasana rumah itu kini penuh dengan hawa yang berbeda, seperti ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika.
Angin berembus pelan, namun terasa menusuk hingga ke tulang. Cahaya lampu di ruang tamu seketika berkedip menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding sejenak. Heru merasa bulu kuduknya meremang. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan melangkah keluar dengan gerakan kaku. Adik-adik Mirna yang lain mengikuti di belakangnya. Sesekali melirik ke arah Romi dan Rita dengan tatapan penuh kebencian dan kecurigaan. Saat pintu rumah tertutup, Rita menghela nafas panjang. Sejak kematian Mirna, tekanan demi tekanan terus menghampiri mereka, namun bukan hanya dari manusia, tapi ada sesuatu yang lebih gelap yang kini terasa mulai mengintai mereka. Malam itu, suasana rumah semakin mencekam. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya meskipun tidak ada hujan ataupun angin kencang di luar. Dari arah dapur terdengar suara benda yang jatuh, seolah ada sesuatu yang bergerak dengan sendirinya di kamar. Romi duduk termenung di tepi tempat tidurnya. Dia merasakan firasat yang buruk, seakan-akan konflik dengan Mirna hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, Rita yang berada di kamar sendiri merasa gelisah. Dia mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan wajah Mirna tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Keesokan harinya, tanpa pikir panjang, Romi pun langsung mencari keberadaan Satrio. Berbekal alamat yang diberikan oleh Satrio saat itu, Romi pun berpamitan kepada istrinya dan juga Rita adiknya. Pagi itu, di tengah kemacetan kota Jakarta, Romi terus berharap jika dirinya dapat segera bertemu dengan Satrio dan menceritakan apa yang sedang mereka alami saat itu. Setelah beberapa lama mengendarai sepeda motornya, Romi pun sampai di sebuah pemukiman padat penduduk di bilangan Jakarta Selatan. Dan Romi pun mulai menanyakan rumah Satrio berdasarkan secari kertas bertuliskan alamat yang dibawanya. Romi melajukan sepeda motornya perlahan di gang sempit yang dipenuhi rumah-rumah berdempetan. Suara kendaraan dari jalan utama masih terdengar sayup-sayup bercampur dengan suara anak-anak yang bermain di sekitaran. Dia menatap kertas alamat di tangannya, memastikan dirinya tidak salah arah. Beberapa kali dia bertanya kepada warga sekitar, hingga akhirnya seorang pria parubaya yang tengah duduk di depan warung menunjuk sebuah rumah berwarna biru muda di ujung gang. Romi mengangguk sebagai tanda terima kasih, lalu melangkah menuju rumah tersebut. Begitu sampai, dia mengucap salam dan menunggu di depan pagar besi rumah itu. Setelah beberapa detik, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan wajah Satrio yang tampak terkejut melihat Romi berdiri di depan rumahnya. Walah, sampean Thomas. Ayo, mari silakan masuk. Saya tidak nyangka loh kalau sampean akhirnya datang juga ke rumah saya, sapa Satrio dengan ramah. Ya yuk, maaf ya, saya datang pagi-pagi sekali. Karena jujur, saya mulai merasa takut dengan kedatangan keluarga Mirna dan terus menanyakan penyebab tentang kematian Mirna, balas Romi dengan wajah yang terlihat tegang. Satrio mengangguk, lalu membukakan pagar besi agar Romi bisa masuk. Rumah itu sederhana, dengan halaman kecil yang ditumbuhi beberapa tanaman dalam pot. Romi melangkah masuk, mengikuti Satrio yang mengajaknya duduk di ruang tamu. Di dalam rumah, suasananya tenang. Sebuah kipas angin berputar perlahan di sudut ruangan, memberikan sedikit kesejukan di pagi yang mulai terasa panas. Satrio mengambil 2 gelas air putih dari dapur dan meletakkannya di meja kecil di antara mereka. Romi duduk dengan gelisah. Sesekali tangannya mengusap wajahnya sendiri. Pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran tentang tuduhan yang dilontarkan keluarga Mirna kepadanya dan juga Rita. Dia merasa harus segera menemukan jawaban sebelum keadaan semakin memburuk. Satrio memperhatikannya dengan tatapan penuh pemahaman. Dia tahu Romi sedang berada dalam tekanan besar. Dengan tenang, dia duduk bersandar menunggu Romi mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan pembicaraan. Sepertinya kematian Mirna
akan mendatangkan permasalahan baru yang lebih besar, yo. Ujar Romi dengan wajah yang terlihat lelah. Satrio mendengarkan dengan seksama, memperhatikan setiap gerakan Romi yang terlihat gelisah. Dalam diam, dia kembali memikirkan apa yang telah dilakukannya malam itu. Satrio sadar jika kematian Mirna adalah sebuah kesalahan yang telah dilakukannya karena meminta sosok makhluk gaib bernama Kala Jantra untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Mirna. Di hadapannya, Romi masih duduk dengan wajah lelah, matanya kosong menatap lantai. Kegelisahan terpancar jelas dari tubuhnya, membuat Satrio menyadari betapa dalamnya jurang yang telah mereka masuki. Dia mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap skenario yang dia pikirkan selalu berujung pada bahaya yang lebih besar. Maafkan saya, Mas. Saya tidak pernah menyangka jika akan seperti ini jadinya. Karena saya pikir Mirna hanya meminta sosok makhluk gaib peliharanya itu untuk membuat sakit keluarga Mas Romi dan juga Mbak Rita. Tapi ternyata dia memerintahkan perewangannya itu untuk menghabisi keluarga Mas Romi. Ujar Satrio dengan wajah yang dipenuhi penyesalan. Namun dia sangat ingin Romi mengerti jika Satrio tidak pernah berencana untuk menghabisi Mirna. Yang saya khawatirkan, keluarga dan juga orang-orang terdekat yang akan memburumu juga, Satrio. Mereka pasti akan membalaskan kematian Mirna, balas Romi. Mendengar hal itu, Satrio terfikirkan akan suatu hal. Jika memang benar dirinya yang sedang dicari, maka kemungkinan besar keluarga Romi akan aman untuk sementara waktu. Dan Satrio pun memulai memikirkan sebuah permasalahan baru yang kini berhubungan langsung dengan makhluk gaib serta alam dimensi lain. Kalau memang benar mereka akan mencariku, maka untuk melindungi Mas Romi dan juga Mbak Rita, aku akan menemui mereka. Tapi bukan secara langsung, melainkan melalui jalur kebatinan. Ucap Satrio dengan penuh percaya diri dan berharap Romi mendapatkan sedikit ketenangan. Sepertinya hal itu terlalu berbahaya. Soalnya, yang aku tahu dari orang yang pernah menyembuhkan penyakit aneh keluargaku dulu, dia mengatakan jika Mona bukanlah orang sembarangan. Dia juga memiliki teman yang memiliki kesaktian cukup tinggi. Balas Romi memperingatkan. Itu semua sudah menjadi resiko saya, Mas. Dan semoga saja semua bisa dijelaskan dengan baik. Tapi jika tidak, maka memang harus ada perlawanan, Mas. Ucap Satrio dengan tenang. Oh iya, Mas. Nanti malam mungkin aku akan ke rumahmu. Kalau Mas Romi mengizinkan, aku akan melakukan perjalanan batin melalui rumah itu, Mas. Imbu Satrio yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Romi. Setelah Romi berpamitan pulang, Satrio pun bersiap untuk melakukan hal yang tidak pernah terfikirkan oleh dirinya sebelumnya. Dia menyiapkan beberapa lembar pakaian ganti dan memasukkannya ke dalam tas ransel, lalu menunggu ibu dan adik bungsunya pulang. Setelah menjelaskan jika kepergiannya untuk mengantar temannya ke kota Bandung, Satrio pun berpamitan kepada sang ibu, Bu Arum, yang tidak merasa curiga pun hanya mengangguk setuju sambil memberikan beberapa lembar uang 50 ribuan sebagai bekal perjalanannya. Dan setelah hari menjelang sore, Satrio pun pergi dari rumahnya dengan sepeda motor tua kesayangannya. Sesampainya di rumah tua yang kini ditempati oleh keluarga Romi dan juga Rita, Satrio pun langsung mengutarakan apa yang sedang dia rencanakan untuk menghindari datangnya tekanan dari berbagai pihak, terutama pihak keluarga Mirna. Maka Satrio pun memutuskan untuk mendatangi mereka. Dan setelah semuanya setuju, Satrio pun memasuki salah satu kamar untuk menggunakan ilmu bedah sukmo dan meninggalkan tubuhnya di kamar itu untuk beberapa waktu. Tapi sebelum menggunakan ajian bedah sukmo, Satrio terlebih dahulu melindungi dirinya dengan ajian sirap pawening, lalu memanggil sosok Wirya Sagara untuk menemani perjalanan sukmanya. Akhirnya, apa yang aku katakan beberapa waktu lalu terjadi juga. Dan sekarang sepertinya kau harus mempertanggungjawabkan itu semua, Satrio, ujar Wirya Sagara setelah kemunculannya. Benar, Ki. Aku tidak ingin keluarga Mas Romi dan Mbak Rita kembali mendapat masalah. Jadi mau tidak mau aku harus melakukan ini, Ki. Ya, tapi kita harus lebih berhati-hati, Satrio, karena sepertinya yang akan kita hadapi bukanlah orang sembarangan, ucap Wirya Sagara yang langsung disambut anggukan kepala dari Satrio.
Setelah semuanya siap, Satrio yang kini telah menggunakan ilmu ajian bedah sukmo langsung melesat pergi menuju ke rumah Mirna bersama Wirya Sagara. Dan sesampainya mereka berdua di sana, dari kejauhan terlihat tampak tidak ada yang berubah dari rumah megah bergaya klasik yang baru beberapa waktu lalu mereka sambangi. Namun, sebelum keduanya melakukan sesuatu, tiba-tiba saja pusaran energi besar menghantam tubuh Satrio dan juga Wirya Sagara. Dan tanpa mampu melakukan perlawanan, keduanya masuk ke dalam pusaran besar yang membawa mereka ke sebuah tempat di alam gaib yang merupakan hamparan tanah gersang dengan langit merah serta kabut tipis yang menyelimutinya. Satrio berdiri dengan tubuh terhuyung, matanya menyapu sekeliling tempat asing yang mereka pijak. Tanah yang kering dan retak menghampar sejauh mata memandang, sementara langit di atas mereka memancarkan warna merah pekat yang menimbulkan kesan buram dan menekan. Wirya Sagara berdiri di sampingnya dengan wajah yang waspada. Dia menajamkan indera penglihatan dan pendengaran untuk mencoba mencari tahu keberadaan energi besar yang telah menyeret mereka ke alam ini. Berhati-hatilah Satrio, sepertinya mereka memang sudah menunggu kita dan sengaja membawa kita ke tempat ini, ujar Wirya Sagara dengan tenang. Baik Ki, maaf sudah merepotkan, balas Satrio yang terlihat semakin waspada. Tidak lama berselang, tiba-tiba saja dari balik kabut muncul sosok lelaki tua dengan jubah hitam. Wajahnya terlihat tenang penuh wibawa, sedangkan aura hitam tebal mulai menyelimuti tubuhnya. Dan tidak lama kemudian muncul sosok makhluk gaib yang sudah tidak asing lagi bagi Satrio dan juga Wirya Sagara. Sosok itu terlihat sangat marah kepada mereka berdua. Sorot matanya memancarkan sebuah dendam yang sangat dalam. Apakah benar mereka yang telah menaklukkanmu dan memintamu untuk menghabisi Mirna? Tanya sosok lelaki tua dengan jubah hitam yang energinya terasa besar. Benar Ki, anak itu yang memberitakanku. Sedang makhluk perewangannya itulah yang membantunya, gumam sosok makhluk gaib yang tak lain adalah sosok Kalajantra. Aku tidak menyangka jika ada anak kemarin sore yang mampu mengalahkan sahabatku itu dan menghabisinya dengan mudah, seru sosok lelaki tua berjubah hitam. Kami tidak pernah mengganggumu. Jika boleh tahu, ada urusan apa kau dengan Mirna sehingga kau meminta makhluk perewangannya untuk menghabisinya, anak muda? Tanya sosok itu lagi. Mirna? Mirna adalah perempuan kecil yang membunuh suaminya sendiri demi untuk menguasai hartanya, Mbah. Dan aku hanya membantu keluarga dari mendiang suami Mirna untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik mereka, balas Satrio dengan tegas. Mulia sekali perbuatanmu, anak muda. Tapi sayangnya, manusia-manusia naif sepertimu tidak akan hidup lama di dunia ini. Dan sungguh disayangkan, padahal kau memiliki ilmu kesaktian tinggi, anak muda, balas lelaki tua berjubah hitam itu dengan senyum yang mengejek Satrio. Setelah mengatakan itu, sosok lelaki itu langsung memerintahkan Kalajantra untuk menyerang Satrio dan Wirya Sagara. Tanpa menunggu perintah lagi, Wirya Sagara pun langsung melesat ke arah Kalajantra dan langsung menyambutnya dengan ajian Tirta Braja yang langsung menusuk sosok Kalajantra. Sementara itu, Satrio yang terlihat terus waspada mulai mendapatkan serangan jarak jauh namun sangat berbahaya bagi dirinya. Serangan-serangan jarak jauh itu melesat bagai gelombang yang menggulung namun terdengar sangat senyap tanpa ada sedikit pun suara. Satrio segera mengerahkan ajian Sirapawening untuk menetralisir serangan gelombang yang mengancam. Dia bisa merasakan energi yang meluncur ke arahnya bagaikan pusaran angin tajam yang mematikan. Dengan sigap dia menghindar ke samping, namun gelombang serangan itu tetap mengejarnya seakan memiliki kesadaran sendiri. Di sisi lain, Wirya Sagara dan Kalajantra telah terlibat dalam pertarungan sengit. Ajian Tirta Braja yang dilepaskan Wirya Sagara berhasil menembus tubuh Kalajantra, namun makhluk gaib itu hanya sedikit terhuyung sebelum kembali menerjang dengan kecepatan luar biasa. Cakarnya yang hitam berkilat membelah udara, menyisakan jejak energi gelap yang bergetar di sekelilingnya. Wirya Sagara melompat ke belakang, lalu menyatukan kedua telapak tangannya menciptakan perisai energi untuk menahan serangan lanjutan.
Sedangkan Satrio terus bergerak, membaca pola serangan gelombang yang memburunya. Dia mengatur nafas, lalu dengan cepat menghentakkan telapak tangan ke tanah. Seketika bumi bergetar, menciptakan energi pelindung yang tak kasat mata yang mampu membelokkan serangan lawan. Gelombang energi yang semula mengarah padanya kini terpental ke samping, menghantam tanah dan menciptakan lubang besar yang mengepulkan debu merah pekat. Namun serangan itu belum berakhir. Lelaki berjubah hitam itu mengangkat tangannya tinggi, dan seketika angin di sekitar berubah menjadi badai ganas. Dari dalam pusaran debu, bayangan-bayangan muncul, membentuk sosok-sosok gaib bertubuh kurus dengan mata kosong yang menyala merah. Mereka bergerak cepat, melesat ke arah Satrio dengan tangan terulur, mencoba meraih dan melemahkan energinya. Satrio tidak punya pilihan lain. Dia kembali merapal ajian Sirapa Wening dan berharap ajian itu dapat melindunginya. Dan benar saja, ketika ajian itu mulai bekerja, tubuhnya tiba-tiba saja menghilang dari pandangan lawan. Sementara itu, Satrio yang tidak terlihat langsung melesat menjauh dari serangan sosok makhluk berjubah hitam itu. Mendapati lawannya tertegun dengan ajian yang dimilikinya, Satrio pun segera melakukan serangan balik sambil melompat dan berputar di udara. Dia lalu melesakkan ajian Guntur Wulung dengan kekuatan penuh. Dan benar saja, siasat yang dilakukannya itu pun berhasil. Tanpa disadari oleh lawannya, Satrio mampu melesakkan ajian Guntur Wulung yang menyambar tubuh lelaki tua dengan jubah hitam itu. Tubuh lelaki berjubah hitam itu tersentak hebat saat ajian Guntur Wulung menghantamnya. Kilatan petir berwarna ungu kebiruan menyelimuti tubuhnya, memaksa makhluk gaib di sekelilingnya mundur. Ledakan energi yang tercipta membuat tanah di sekitarnya retak dan bergemuruh, menyebarkan kepulan debu ke udara. Namun, meskipun terkena serangan langsung, lelaki berjubah hitam itu tetap berdiri. Asap hitam mengepul dari tubuhnya yang mulai bergetar, seolah menahan efek serangan itu. Kedua matanya berkilat merah menyala semakin terang, menunjukkan amarah yang semakin besar. Satrio tidak membuang waktu. Dengan kecepatan luar biasa, dia melesat mendekat, mengayunkan telapak tangannya yang kini diselimuti energi petir dari ajian Guntur Wulung. Setiap gerakan tangannya meninggalkan jejak bercahaya di udara, memancarkan hawa yang mampu melumpuhkan lawan. Dan tanpa ragu lagi, dia menyerang langsung ke area vital lawan, lalu memusatkan kekuatannya untuk menghancurkan pertahanannya. Lelaki berjubah hitam itu mengangkat satu tangan, menciptakan perisai energi gelap yang melindungi tubuhnya. Benturan terjadi, memicu percikan energi yang berhamburan di udara. Tanah di sekitaran mereka terus bergetar, menciptakan rekaan yang semakin melebar. Sementara itu, Wirya Sagara masih terlibat pertarungan sengit dengan Kalajantra. Makhluk gaib itu semakin liar, tubuhnya bergerak cepat, menciptakan tekanan udara yang menghantam sekeliling. Wirya Sagara melompat ke udara, menghindari serangan bertubi-tubi yang diarahkan kepadanya. Dengan seluruh kekuatannya, dia lalu menghimpun energi dan mengeluarkan ajian Segara Kalacakra dengan kekuatan yang lebih besar. Sinar emas menyebar dari tubuh Wirya Sagara, menerangi kegelapan. Kalajantra meraung keras, tubuhnya mulai melemah terkena pancaran energi tersebut. Retakan mulai muncul di permukaan tubuhnya, seolah ada sesuatu dari dalam yang mulai berusaknya. Dan tidak lama kemudian, sosok Kalajantra pun musnah, lalu menghilang bersama kepulan asap hitam. Di sisi lain, Satrio mulai merasakan tekanan yang lebih besar. Lelaki berjubah hitam itu mengubah taktiknya. Tanah di bawahnya berdenyut, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam raksasa yang mencoba meraih tubuh Satrio. Namun, sebelum kekuatan itu mampu melukai Satrio, sosok Wirya Sagara yang telah berhasil memusnahkan sosok Kalajantra langsung melesakkan ajian Tirta Braja, tepat menghantam tubuh lelaki tua berjubah hitam itu. Tubuh lelaki berjubah hitam tersentak hebat saat ajian Tirta Braja menghantam. Energi biru kemasan yang dilepaskan Wirya Sagara menembus tubuhnya, menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang tanah di sekitaran. Sosok itu terhuyung ke belakang, tubuhnya mulai memudar, seolah kekuatan yang menopangnya mulai menghilang.
Setelah sosok lelaki berjubah hitam itu mulai ambruk ke tanah, tiba-tiba saja dari sela-sela kabut yang gelap yang mengelilingi tempat itu muncul bayangan-bayangan yang terlihat berwujud seperti manusia namun dengan wajah samar tanpa ekspresi. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa mendekati tubuh lelaki berjubah hitam yang hampir tidak berdaya itu dengan cekatan. Mereka mengangkat tubuhnya lalu menariknya ke dalam pusaran bayangan yang tiba-tiba muncul di udara. Satrio dan Wirya Segara hanya bisa menyaksikan saat lelaki berjubah hitam itu ditelan oleh kekuatan yang lebih besar diiringi suara gemuruh yang menandakan kepergiannya. Tanah yang sebelumnya retak mulai menyatu kembali. Langit yang semula merah darah perlahan memudar, kabut hitam yang menyesakan perlahan menghilang. Mereka berdiri tegak, nafas masih memburu. Setelah pertempuran yang menguras tenaga, tidak ada lagi tanda-tanda perlawanan, hanya keheningan yang menyelimuti tempat itu. Meski kemenangan telah diraih, keduanya tahu bahwa sosok lelaki berjubah hitam itu belum benar-benar musnah. Ada kekuatan lain yang telah menyelamatkannya dan itu berarti ancaman masih belum sepenuhnya berakhir. Dengan langkah mantap, Satrio dan Wirya Sagara mulai beranjak dari tempat itu, meninggalkan medan pertarungan yang kini kembali sunyi. Alam gaib tempat mereka terjebak perlahan berubah, memberikan isyarat bahwa sudah saatnya mereka kembali ke dunia nyata. Selesai. Wow, luar biasa. Ternyata ya Bu Mirna ini bukan wanita sembarangan nih. Dia anggota perkumpulan dukun-dukun yang mungkin bisa disebut sekte ya. Karena di sini kumpulan orang-orang yang ahli dalam bidang gaib, dalam hal ilmu gaib dan juga orang-orang sakti. Dan di sini bagaimana ada Raden Cokro Subeno. Dan bagaimana tadi Satrio bersama Wirya Segara ya berhasil mengalahkan musuh-musuhnya di alam gaib dan makin seru aja pastinya nih. Untuk part ketiganya bagaimana besok? Jangan sampai ketinggalan pokoknya teman-teman ya. Terima kasih Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain. Yang mungkin buat teman-teman yang punya kisah lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik yuk tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi besok siang jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.